pagi. Oke, kemarin kita sudah ke materi yang nomor 2 ya, kan bab 2, yaitu tentang sistem pemerintahan. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat-sehat selalu? Oke, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak ya. Oke, kita kembali ke hari ini. Mata pelajaran kita PERS dalam masyarakat demokrasi. Kalian pernah dengar namanya PERS gak? Kalian tahu nggak apa itu apa PERS? PERS dalam masyarakat demokrasi. PERS ini memiliki peran yang sangat strategis dalam masyarakat demokratis. Misalnya PERS ini sangat memiliki peran yang penting gitu. Penting dia dalam masyarakat yang demokratis. Artinya dia informasi yang kita kemas sedemikian rupa tidak mengurangi objektivitasnya. Mengerti kan? Oke. Di dalam PERS ini ada dia yang pertama, komunikasi massa dan PERS. PERS memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya PERS ini sangat memiliki peran utama yang besar untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa kita, kehidupan bangsa Indonesia ini. Bagaimana Indonesia bisa berkembang karena PERS, karena komunikasi massa dan PERS-nya, tahu kan? Ngerti? Oke. Berikut kita akan bahas pengertian komunikasi massa dan PERS beserta fungsi dan peran masing-masing. Yang pertama, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa. Mengerti kan? Komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa. Misalnya itu kita berkomunikasi secara bersama, tapi kita berkomunikasinya secara online, misalnya sekarang handphone, berarti media massa, berarti melalui handphone, misalnya WA, Facebook, Instagram, Twitter, itu. Bisa juga dia melalui radio, majalah, surat kabar, bisa juga dia media lainnya, bermacam-macam. Bukan hanya handphone saja, tapi bisa dari radio. Sering kan mendengarkan radio? Pastilah, nggak mungkin kalian nggak kenal radio gimana. Radio itu kan dari dulu sudah ada itu. Oke, televisi juga bisa. Misalnya kalian mendengarkan kabar berita hari ini, kabar terkini di Metro TV, TV One, televisi. Di televisi dia berita dia. Kalau di radio juga ada berita juga, di majalah juga berita juga. Dan apabila dibandingkan dengan komunikasi lainnya, komunikasi massa mempunyai perbedaan dalam hal berikut. Yang pertama, dia komunikasi massa biasanya berlangsung satu arah. Dia tidak berpindah-pindah arah, tapi satu tujuan dia, satu arah. Mengerti kan? Dia berkomunikasi tapi dalam satu tujuan, dia satu arah, bukan berbeda-beda. Misalnya dia dua arah, misalnya ke sana, mencolok ke sini, mencolok ke sana. Enggak, tapi satu arah. Mengerti kan? Dari kedua, adanya PERS yang bebas bagi penyampaian pesan atau komunikator. Biasanya dia melembaga dia. Ngerti? Yang ketiga, pesan pada komunikasi massa bersifat umum, bukan bersifat khusus, tapi bersifat umum. Oke? Ciri pokok yang menjadi karakteristik dari komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa bersandar pada alat-alat teknik atau penyiar pengantar seperti surat kabar atau majalah, radio, televisi, handphone. Komunikator dalam komunikasi massa mencoba berbagi makna dengan jutaan orang yang tidak mereka kenal secara pribadi. Maksudnya itu, saya tidak mengenal kalian dan kalian mencoba untuk mengenal saya melalui media, bukan melalui secara pribadi kita berjumpa seperti ini, tapi melalui media kita bisa berkenalan. Oke, masuk kita sekarang yang nomor 2, PERS. Kata PERS ini berasal dari kata Belanda. Dalam bahasa Inggris ditulis PERS, P-R-E-S-S. Secara harfiah, PERS berawal suatu alat untuk mencetak tulisan atau gambar dengan cara menempelkan dua lembar lempengan dan di tengahnya ada kertas. Secara maknawi, PERS berarti penyiaran secara tercetak atau publik dengan cara dicetak, misalnya majalah. Dia majalah dicetakkan. Jadi berita-berita yang dikirim sama kita itu melalui majalah, misalnya ini juga bisa kita bilang PERS ini. Karena dia sistem dicetak, bukan di
sampaikan melalui televisi, radio, bukan secara kita berbicara tapi secara dicetak atau ditulis. Dan seperti televisi dan pers baik yang berbentuk media cetak, surat kabar dan majalah, serta pers yang berbentuk media elektronik seperti televisi dan radio memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses komunikasinya berlangsung satu arah. Dia seperti komunikasi massa tadi. Yang kedua, komunikatornya melembaga. Yang ketiga, bersifat umum. Misalnya dia bersifat umum, bukan bersifat khusus gitu, tapi bersifat umum. Yang keempat, medianya bersifat simultan. Yang kelima, komunikasinya bersifat heterogen. Pers ini juga ada disebut dia lembaga kemasyarakatan, bukan cuma ke yang lain juga, tapi bisa juga lembaga kemasyarakatan. Di Indonesia, masalah pers ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Kalian buka kalau undang-undang kalian pasti ada itu nomor 40 tahun 99 tentang pers. Pers dan negara memiliki hubungan erat dan sifatnya simbiose atau mutualisme atau saling menguntungkan. Dan yang sekarang kita masuk tentang teori tentang pers. Terkait dengan pers sebagai media komunikasi dalam suatu negara, dikenal ada 3 teori besar tentang pers, yaitu pers dalam negara yang menganut teori authoritarian pers. Yang kedua, pers dalam negara yang menganut teori libertarian pers. Dan yang ketiga, social responsibility pers. Teori dia sosialnya dia teori, bukan apa yang gitu. Dan di sini ada juga dia fungsi persnya. Fungsi pers ini tahu dan fungsi pers kayak mana kan? Fungsi pers itu bisa kita pakai di dalam media komunikasi antar manusia, antar warga negara, antar negara. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan kamu, itulah kita berkomunikasi, itulah fungsi pers ini untuk masyarakat. Dan menurut Adler dan Rothman, fungsi komunikasi dan informasi adalah sebagai salah satu kebutuhan fisik manusia. Maka orang yang sangkutan harus memiliki komunikasi dengan yang lain. Yang kedua, sebagai salah satu pemenuhi kebutuhan sosial manusia sebagai makhluk sosial. Dan menurut Onong Uchana Effendi, dia ada juga menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, mempengaruhi otak juga bisa. Jangan kalian pikir komunikasi ini tidak mempengaruhi kalian, sangat mempengaruhi kalian. Malah bisa sekarang kita lihat komunikasi ini jadi pengaruh lebih banyak, sekarang kita lihat lebih pengaruhnya ke negatif dan ke positifnya lagi. Negatifnya misalnya anak-anak semakin mencintai games sehingga lupa dia mengerjakan tugasnya, itulah pengaruh negatifnya. Sedangkan dulu positifnya ini adalah kita bisa mendengarkan berita apa yang terjadi, itulah radio. Tapi semenjak ada ini handphone, posisi negatif lebih banyak, bukan positifnya tapi negatifnya. Makanya anak-anak, kalau kita berkomunikasi, kita ambil sisi positifnya, jangan negatifnya. Kita itu diberikan sisi positif, bukan sisi negatifnya. Ngerti kan? Dan perkembangan pers di Indonesia. Oke, kita masuk ke perkembangan pers di Indonesia ya. Pers di masa penjajahan Belanda. Secara pers pada masa penjajahan Belanda digolongkan menjadi pers nasional, pers kolonial, dan pers Cina. Bahasa ya, sampai situ paham kan anak-anak? Oke, jangan lupa ya dikerjakan latihannya, ada itu di latihan 16 terakhir itu. Oke, sekian dulu hari ini ya. Terima kasih.